bukan saja di MK tetapi patut ditinjau oleh para pemangku kekuasaan untuk melindungi rakyatnya. Kalau masih punya hati untuk rakyat. Kalau tidak, rakyat harus tahu resiko yang akan dihadapi. Sudah ready? Oke. Ya, selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini saya dengan tim kuasa hukum mendaftar untuk memohon uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana kami menilai perlu dilakukannya uji materi terhadap beberapa pasal yang kami anggap penting untuk kita cermati bersama, di mana di dalam pasal-pasal tersebut ada hal yang mengusik keberadaan kita sebagai manusia, di mana pasal-pasal tersebut di mata atau dalam penilaian kami itu mengandung unsur kejahatan kemanusiaan, sehingga uji materi ini ditujukan adalah untuk perjuangan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, dan kepentingannya adalah untuk kita semua, bukan cuma untuk saya, bukan cuma untuk tim kami, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, baik ibu, bapak, petani, pekerja, nelayan, masyarakat dari kota sampai ke pedalaman. Mungkin tidak memperhatikan, tapi kami memperhatikan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, di mana hal yang sangat hakiki ini perlu kita pertahankan, yaitu keberadaan tubuh kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah bait Allah bagi kita yang beriman dan bagi yang percaya kepada kemahakuasaan Sang Pencipta. Dan itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28E ayat yang kedua. Sesuai dengan iman dan kepercayaan, kita boleh menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani. Dan di dalam pasal 28I ayatnya yang pertama, keyakinan itu tidak boleh dikurangin sedikit pun. Artinya, ini merupakan hak mutlak kita. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, hak asasi tersebut sudah diatur. Itulah yang kami perjuangkan pada siang hari ini. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, pendaftaran sudah diterima. Nanti akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum kami. Sekali lagi,
perjuangan ini adalah perjuangan kemanusiaan. Kami tidak ingin undang-undang ini dipakai sebagai mens rea untuk melakukan kejahatan terhadap manusia yang seolah-olah mengambil otoritas Tuhan dari dalam kehidupan kita. Di dalam undang-undang ini juga mengandung tidak adanya diagnosa sebagaimana biasanya ketika ada yang sakit. Tetapi lewat undang-undang ini kita tidak boleh bertanya. Kita tidak boleh mempertanyakan apa penyebab dan seterusnya. Walaupun secara ilmiah, mereka hanya akan menggunakan ilmu epidemiologi yang menggunakan data dan dari statistik, cukup dengan pernyataan, dan mereka akan menjadikan data tersebut, terutama pasien yang ada di rumah sakit, ketika korbannya dianggap pasiennya melonjak 2 kali lipat daripada periode sebelumnya, maka mereka akan mengumumkan kejadian luar biasa dan ditindaklanjuti dengan keharusan-keharusan yang betul-betul menurut pandangan kami melanggar hak asasi manusia, di mana tubuh adalah hak mutlak kita dan itu adalah pilihan kita. Saya rasa dari saya cukup sekian. Sedikit lagi tambahan bahwa setiap penyakit yang ada seharusnya yang dicari adalah penyebabnya, bukan dipaksakan solusinya. Dari sini kita bisa melihat. Ditambah lagi untuk kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, latar belakang dibentuknya atau disahkannya adalah peristiwa pandemi COVID-19 yang lalu. Namun dengan terbukanya Epstein File, di mana kita tahu bersama bahwa ini adalah pandemi yang direkayasa untuk kepentingan global di dalam mengontrol manusia, maka sebenarnya undang-undang ini wajib untuk ditinjau kembali. Bukan saja di MK, tetapi patut ditinjau oleh para pemangku kekuasaan untuk melindungi rakyatnya. Kalau masih punya hati untuk rakyatnya. Kalau tidak, rakyat harus tahu resiko yang akan dihadapi. Oleh sebab itu saya memohon kepada semua yang mendengarkan dan yang hadir di sini, termasuk media, tolong jangan membantu mereka mengamplifikasi berita-berita yang justru menciptakan fear engineering, ketakutan-ketakutan. Karena ini adalah cara mereka untuk merontokkan imun-imun di dalam tubuh manusia. Jadi pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa COVID-19 sendiri adalah rekayasa dan hanya ada di laboratorium, bukan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa tubuh kita itu sudah punya kekuatan yang luar biasa, yang tidak perlu diragukan lagi. Disitulah letaknya iman. Itu yang kami perjuangkan di siang hari ini. Mohon doa restu daripada seluruh rakyat Indonesia. Karena yang kami perjuangkan bukan untuk kepentingan kami, tapi kepentingan kehidupan selanjutnya dari kita, termasuk anak cucu kita. Terima kasih. Saya serahkan kepada tim kuasa hukum untuk menunjukkan atau permohonan kami sudah didaftarkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.